hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Ketua Umum Relawan Anak Bangsa kepada yang terhormat Bapak Haji Agus Winarno SH. Kepadanya disilakan. Boleh berikan tepuk tangan hadirin yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan sesepuh saya Bapak Brigjen Purnawirawan TNI Bapak Barham yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah ketua tim aksi politik yang diperintah langsung oleh Bapak Prabowo untuk mengkoordinir seluruh relawan, seluruh tim pemenangan Prabowo Gibran yang ada di kota Tasikmalaya. Terima kasih Bapak Brigjen Barham. Yang saya hormati, yang saya cintai, saudaraku tercinta Bapak Agus Wibowo. Beliau adalah Dewan Pembina Relawan Anak Bangsa Jawa Tengah dan Jawa Barat. Sedikit saya kenalkan Pak Agus Wibowo ini, tolong berdiri Pak Agus Wibowo. Pak Agus Wibowo ini adalah kakak kandung dari Ibu Yuliati Sigit Prabowo, kakak kandungnya Ibu Kapolri kita, kakak iparnya Pak Sigit Prabowo, kakak iparnya Bapak Kapolri kita. Saya yakin TNI Polri di dalam pesta demokrasi ini netral senetral-netralnya, tetapi keluarganya boleh mendukung dan memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Yang saya hormati saudara saya, kakak saya tercinta, Sekjen Partai Golkar sekaligus Wakil Ketua Tim TKD Kota Tasikmalaya yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Bapak Letkol Purnawirawan, beliau adalah tim penasehat Forum Kader Bela Negara yang hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati sesepuh saya, pimpinan organisasi GRIP yang sudah hadir di tengah kita. Beliau adalah saudara Bapak Haji Hercules. Pak Hercules kawan saya Bapak, salam hormat. Yang saya hormati, yang saya cintai, saudara-saudaraku seluruh Partai Koalisi Indonesia Maju yang hadir pada siang hari ini. Ada dari Partai Golkar, Partai PAN, Partai Demokrat, PSI, terus apa lagi itu, PBB, luar biasa yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Tak lupa yang sangat saya hormati, yang saya cintai, sesepuh bini sepuh dari PPIR, Purnawirawan TNI rata-rata ini, Purnawirawan TNI Polri yang sudah hadir di tengah-tengah kita, kompak PPIR pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati, tak lupa saudaraku Ketua Relawan Anak Bangsa Jawa Barat Pak Rohadi dan Sekjen Relawan Anak Bangsa Jawa Barat Pak Heru, sudah luar biasa. Tak lupa yang sangat saya hormati dan saya ucapkan beribu-ribu terima kasih saudaraku, tetehku tercinta Ibu Hajah Rika yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih sudah meminjamin gedung, luar biasa. Dan yang saya hormati semuanya, saudara-saudaraku,
adik-adikku, seluruh relawan milenial dan Gen Z yang tergabung dalam relawan anak bangsa yang sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Terima kasih semuanya adik-adikku. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita telah diberi rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara konsolidasi relawan anak bangsa yang tentunya kaum milenial dan kaum Gen Z ini dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Sholawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, sebelum saya mengutarakan sepatah dua patah kata di depan adik-adikku, Bapak Ibu semuanya, tentunya saya akan menyampaikan salam hormat terlebih dahulu dari Ketua Dewan Pembina Pusat kita, Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan Haji Bibit Waluyo. Sebenarnya beliau mau hadir di tengah-tengah kita, tetapi tadi malam beliau ngebel saya bahwa ada rapat mendadak dengan Bapak calon presiden kita, yaitu Bapak Prabowo Subianto di Jakarta. Maka dari itu beliau titip salam terhadap kita semua yang hadir pada siang hari ini. Bapak Ibu, adik-adikku yang sangat saya hormati, tentunya adik-adikku, Bapak Ibu semua sudah mengerti mengapa kita konsolidasi pada hari ini. Tentunya bangsa dan negara Indonesia ini akan mengadakan pesta demokrasi. Pesta demokrasi ini akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 nanti, kurang lebih 7 hari lagi. Maka dari itu saya bersepakat kepada saudara-saudaraku relawan anak bangsa, khususnya milenial yang ada di Jawa Barat ini, untuk berkonsolidasi hari ini dalam rangka memenangkan pasangan Prabowo Gibran di Jawa Barat ini, khususnya di kota Tasik dan Priangan Timur, Bapak Ibu. Jadi perlu kita jelaskan kepada saudara-saudaraku semuanya, supaya kita nanti dalam waktu yang 7 hari ini kita manfaatkan waktu yang ada ini dengan sebaik mungkin untuk meyakinkan seluruh masyarakat Jawa Barat bahwa jangan lupa tanggal 14 Februari nanti kita harus berbondong-bondong datang ke TPS dalam rangka mencoblos dan memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Jadi jelas ya Bapak, adik-adikku semuanya ya, terutama adik-adikku yang kaum muda dan milenial ini. Kenapa harus saya ingatkan adik-adikku? Karena pada tanggal 14 Februari 2024 itu, pas hari H pencoblosan itu berbarengan dengan hari Valentine. Ini terutama adik-adikku yang anak-anak muda ini yang perlu saya ingatkan. Jangan sampai kita sudah kumpul, sudah sepakat semua untuk memenangkan Prabowo Gibran, tetapi pada hari hanya kita malah ketiduran di rumahnya masing-masing. Itu tidak boleh. Jangan sampai malamnya libur, anak muda ini saling pergi dengan pacarnya masing-masing, paginya lupa nyoblos ke TPS. Jangan sampai lupa ya adik-adikku ya. Makanya ini saya ingatkan bahwa suara adik-adikku semuanya sangat penting untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran, terutama di Jawa Barat ini. Suara milenial, suara Gen Z ini sangat betul-betul dibutuhkan untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Karena apa? Perlu saya informasikan kepada adik-adikku semua, Bapak Ibu, bahwa pemilih secara nasional ini paling banyak adalah anak-anak muda. Harus datang ya adik-adikku? Sanggup datang ke TPS?
Sanggup menangkan Prabowo Gibran? Alhamdulillah, saya yakin anak-anak muda yang hadir pada siang hari ini, saya yakin akan datang ke TPS semua. Jangan lupa, karena suara adik-adikku akan menentukan masa depan bangsa dan negara yang kita cintai ini, dalam rangka memilih sosok pemimpin yang mampu mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Jadi sedikit saya terangkan Bapak Ibu, adik-adikku semua yang hadir pada siang hari ini, jangan ragu dan bimbang untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Tentunya adik-adikku, Bapak Ibu semua sudah melihat debat terakhir kemarin, debat kelima para calon presiden dan calon wakil presiden. Saya sangat bersyukur terhadap calon presiden kita, yaitu Bapak Prabowo Subianto, bahwa di dalam debat terakhir kemarin Bapak Prabowo telah menunjukkan jati dirinya sebagai sosok kesatria sejati, sebagai seorang negarawan sejati. Bapak Ibu, Pak Prabowo telah menunjukkan sosok pemimpin kesatria sejati. Apa buktinya? Di antara 3 calon tidak ada satupun yang saling meminta maaf selain calon kita Pak Prabowo. Itu poin dari Pak Prabowo. Walaupun Pak Prabowo difitnah, dihina, dicaci, tetapi dalam closing terakhir beliau tetap meminta maaf kepada calon-calon yang lain. Itulah jiwa kesatria Bapak Prabowo. Maka dari itu, saudara-saudaraku, adik-adikku, Bapak Ibu, jangan ragu dengan kepemimpinan Pak Prabowo Subianto, calon kita. Yang kedua, Pak Prabowo telah menunjukkan kepada seluruh masyarakat Indonesia sebagai seorang negarawan sejati. Bapak Ibu, apa contohnya? Pak Prabowo tidak ragu dan tidak malu mengakui lawannya ketika lawannya itu punya misi dan misi baik. Mana lawan yang lain tidak pernah mau mengakui keunggulan dan kehebatan Pak Prabowo. Itulah jiwa negarawan beliau. Beliau sangat santun, sangat paling ikhlas. Beliau di dalam debat itu kita rasakan sosok pemimpin yang paling ikhlas dan tulus untuk mensejahterakan masyarakat seluruh Indonesia. Bapak Ibu, Pak Prabowo selalu mengatakan, demi bangsa, demi negara, demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, jangankan harta, nyawa pun akan diberikan Pak Prabowo demi rakyat Indonesia. Bapak Ibu, luar biasa. Kita semua tentunya baru mendengar dan melihat sosok pemimpin seperti Pak Prabowo yang sangat luar biasa. Beliau selalu mengatakan, sebelum beliau diambil oleh Yang Maha Kuasa, beliau selalu berdoa, ya Allah, berikan panjang umur dan kesehatan terhadap saya, kata Pak Prabowo, supaya saya sebelum kau cabut nyawaku, paling tidak saya harus bisa mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Luar biasa Pak Prabowo, Bapak Ibu. Maka dari itu tidak usah ragu dan bimbang dengan sosok Pak Prabowo Subianto. Jiwa kesatrianya luar biasa, jiwa negarawannya luar biasa, ketulusan hatinya luar biasa untuk rakyat Indonesia ini. Maka dari itu tidak usah ragu. Dan saya mengajak kepada saudara-saudaraku, adik-adikku, Bapak Ibu semua yang hadir, dan juga jangan ragu dengan sosok Mas Gibran Raka Buming Raka. Mas Gibran Raka Buming Raka adalah sosok muda yang kreatif, inovatif, dan santun. Bapak Ibu, kenapa? Karena saya sering ngawal beliau, saya dekat beliau, saya pelajari beliau dengan seksama secara dekat. Ternyata pemikiran beliau sangat luar biasa. Walaupun beliau adalah sosok muda, Mas Gibran ini akan menjadi jembatan para kaula muda untuk menuju Indonesia Emas 2045 nanti. Maka dari itu,
wajib hukumnya berbangga hati seluruh adik-adikku kaum muda, kaum mudi, kaum milenial, kaum Gen Z ini, karena adik-adikku semua sudah terwakili oleh Mas Gibran Raka Buming Raka. Luar biasa ini. Baru kali ini di bangsa yang kita cintai ini ada wakil sosok anak muda. Ini luar biasa. Maka dari itu anak-anak muda sekarang jangan berkecil hati. Anda adalah generasi penerus bangsa yang luar biasa. Contoh Mas Gibran, sosok muda yang mewakili kaum milenial, kaum muda di seluruh Indonesia, yang insya Allah Indonesia 2045 nanti akan menjadi Indonesia emas, saudara-saudaraku. Jadi tidak usah khawatir, kita punya tokoh. Yang tua sudah diwakili oleh Pak Prabowo, yang muda sudah diwakili oleh Mas Gibran Raka Buming Raka. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, maka dari itu kita punya kewajiban untuk memenangkan beliau Pak Prabowo dan Mas Gibran di tanggal 14 Februari nanti di dalam bilik TPS. Jadi adik-adikku ini yang saya ingatkan, seringkali saya ingatkan, jangan ketiduran, lebih baik nyoblos, kalau ngantuk baru pulang. Ya adik-adikku semua ya. Yang kedua, saya mengajak kepada adik-adikku, mudah-mudahan adik-adikku semua Bapak Ibu selalu diberi kesehatan. Saya berharap setelah nyoblos nanti awasi TPS-nya masing-masing sampai penghitungan selesai. Untuk apa saudara-saudaraku? Untuk mencegah terjadinya kecurangan. Sanggup ya adik-adikku ya? Yakin yang muda-muda ini masih semangat. Setelah nyoblos di TPS jangan pulang ke rumah, tungguin sampai penghitungan selesai di TPS-nya masing-masing. Saya berharap kepada adik-adikku semua relawan anak bangsa yang muda-muda ini menjadi relawan pengawas di TPS-nya masing-masing, menjadi saksi di TPS-nya masing-masing. Walaupun tidak dibayar, walaupun tidak diberi duit, harus jadi saksi di TPS-nya masing-masing demi masa depan adik-adikku semua, demi bangsa dan negara yang kita cintai ini. Sanggup ya adik-adikku? Sudah, kita ini relawan, rela berkorban demi kawan. Kawan kita adalah Prabowo Gibran. Apapun akan kita persembahkan, apapun akan kita lakukan dalam rangka menjaga di TPS-nya masing-masing. Itu jangan lupa, karena berita ini sudah berseliweran kemana-mana. Dan saya informasikan kepada adik-adikku, Bapak Ibu semuanya, ketika menjelang 7 hari sampai H-1 nanti, ketika ada serangan-serangan hoax yang menuju kepada pasangan kita Mas Prabowo dan Mas Gibran ini, jangan dibalas, didoakan saja. Yang menyerang, yang menfitnah ini sadar diri dan tobat, tidak usah kita balas. Jadi kita tetap harus santun. Jadi gunakan daripada jari adik-adikku semua yang hadir ini, pull up di medianya masing-masing, di Instagram, di Facebook, hal-hal yang santun sajalah. Kenapa kita harus santun adik-adikku semua? Perlu kita informasikan kepada adik-adikku semua, perlu mengerti anak muda ini, bahwa pada hari ini, pada 3 hari yang lalu, seluruh lembaga survei yang ada di Indonesia ini telah merilis surveinya. Hampir ada 13 lembaga survei sudah merilis surveinya. Alhamdulillah semuanya memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Alhamdulillah. Di Jawa Barat ini kita sudah luar biasa, tetapi tetap kita harus bekerja keras di Provinsi Jawa Barat ini, karena pada dasarnya secara nasional Provinsi Jawa Barat ini adalah
suaranya, masyarakatnya, penduduknya terbanyak secara nasional di Jawa Barat ini. Di Jawa Barat ini hampir 135 juta masyarakatnya. Jawa Tengah itu 128, Jawa Timur 131 juta. Maka dari itu menang sekali putaran atau 2 kali putaran tergantung kemenangan di Jawa Barat ini, Bapak Ibu, Prabowo Gibran. Maka dari itu, kalau kita semua menginginkan Prabowo Gibran menang sekali putaran, saya berharap dan mengajak kepada Bapak Ibu, mari kita bekerja keras dalam waktu kurun 7 hari ini untuk meyakinkan seluruh masyarakat di Jawa Barat, khususnya Priangan Timur, khususnya lagi kota Tasik ini, yakinkan seluruh tetangga kita, masyarakat kita, bahwa yang terbaik dari yang baik-baik ini adalah Prabowo Gibran. Jadi kita tidak usah menyerang kemana-mana. Pada dasarnya 3 calon ini adalah putra-putra terbaik bangsa semuanya. Pak Anies dengan Pak Muhaimin putra terbaik bangsa. Pak Prabowo, Mas Gibran adalah putra terbaik bangsa. Pak Ganjar, Pak Mahfud putra terbaik bangsa. Tetapi kita sebagai anak bangsa harus jeli dalam memilih pemimpin. Menurut kami, menurut relawan anak bangsa, dari 3 calon ini yang terbaik adalah Prabowo Gibran. Terangkan kepada seluruh masyarakat, tetangga, terutama kepada adik-adikku ini, terangkan kepada pacarnya, terangkan kepada calon mertuanya, terangkan kepada mantan pacarnya bahwa yang terbaik adalah Prabowo Gibran. Sanggup ya, adik-adikku ya? Saya yakin sejarah telah membuktikan dan Bung Karno telah berkata pada waktu itu, berikan saya 10 pemuda, akan saya guncang dunia ini. Tetapi di dalam ruangan Geraha Subandi ini sudah ada ribuan anak muda. Insya Allah secara nasional Prabowo Gibran akan menang sekali putaran, Bapak Ibu. Jadi jelas proklamator kita mengatakan, berikan 10 pemuda akan saya guncang dunia ini. Ketika di dalam ruangan Geraha Subandi ini sudah ada ribuan anak muda, insya Allah Prabowo Gibran akan menang sekali putaran secara nasional, Bapak Ibu. Jadi juga menurut lembaga survei, adik-adikku semuanya, ini juga perlu dipahami oleh anak-anak muda, bahwa hampir 80% penduduk seluruh Indonesia menghendaki pesta demokrasi pemilihan presiden dan wakil presiden ini hanya sekali putaran, Bapak Ibu. 80% menghendaki sekali putaran. Itu ada betulnya, saudara-saudaraku. Karena apa? Ketika pemerintah melaksanakan pesta demokrasi ini hanya dengan sekali putaran, berarti pemerintah telah mengirit anggaran 17 triliun, Bapak Ibu. Kalau negara, pemerintah ini ngirit 17 triliun, tentunya 17 triliun ini bisa diperuntukkan untuk saudara-saudara kita, seluruh masyarakat Indonesia yang masih membutuhkan dan kekurangan untuk dibantu oleh pemerintah dan negara, saudara-saudaraku. Paling enggak yang di ruangan ini sudah ikut andil. Kalau terjadi sekali putaran dimenangkan Prabowo Gibran, negara sudah ngirit 17 triliun. Bapak Ibu dan adik-adikku, luar biasa ini. Makanya mari sekali lagi saya mengajak kepada adik-adikku semua, mari kita menangkan Prabowo Gibran dengan cara-cara yang santun. Mari kita menangkan Prabowo Gibran dengan cara-cara yang elegan. Mari kita menangkan Prabowo Gibran dengan cara-cara yang bermartabat. Insya Allah kalau semua ini kita lakukan, insya Allah seluruh masyarakat Jawa Barat akan datang berbondong-bondong ke TPS untuk mencoblos dan memenangkan pasangan Prabowo Gibran.
Adik-adikku, Bapak Ibu, para sesepuh PPR, tentunya juga saya memohon maaf yang selama ini sebenarnya pergerakan relawan anak bangsa ini dimulai dari kota Tasikmalaya dulu itu. Dimulai dari kota yang kita cintai ini, se-Jawa Barat. Dan kita konsolidasi terakhir juga ada di Tasikmalaya, Bapak Ibu. Karena kemarin waktu saya dibagi-bagi, Bapak Ibu, kebetulan saya ini juga tim TKN nasional. Jadi saya itu tim kampanye nasional juga. Kebetulan wilayah saya itu ada 3 provinsi ditunjuk oleh TKN. Dari tim Golep itu wilayah saya itu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan daerah istimewa Yogyakarta. Tetapi karena saya yakin kemarin di Jawa Barat ini, khususnya di di Priangan Timur itu ada sesepuh saya, Pak Brigjen Purnawirawan Barham ini, makanya sedikit saya tinggal, saya bertempur di Provinsi Jawa Tengah, Bapak Ibu. Jawa Tengah itu adalah notabene kandangnya Banteng. Tetapi alhamdulillah selama 2 bulan saya berturut-turut turun dari kabupaten ke kabupaten, dari kota ke kota, dari 35 kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Alhamdulillah yang kemarin Prabowo Gibran kalah, sekarang menurut survei indikator Prabowo Gibran sudah mencapai 42% di kandang Banteng, Bapak Ibu. Artinya apa? Di kandang Banteng di Jawa Tengah alhamdulillah Pak Prabowo sudah unggul 2% dari calon-calon yang lain. Artinya apa? Ketika calon presiden dan wakil presiden kita Pak Prabowo dan Mas Gibran sudah menguasai Pulau Jawa, yang tentunya Pulau Jawa ini sudah ada 6 provinsi, ada Banten, ada DKI, ada Jawa Barat, ada Jawa Tengah, ada Jawa Timur, ada daerah istimewa Yogyakarta. Insya Allah ketika Pulau Jawa ini sudah dikuasai Prabowo Gibran, insya Allah Prabowo Gibran akan menang sekali putaran, Bapak Ibu. Jadi perlu saya terangkan, alhamdulillah Pak Prabowo di Banten sudah oke. Di DKI tinggal bersaing dikit dengan Pak Anies. Insya Allah sebentar lagi setelah besok kampanye 10 Februari insya Allah DKI akan berbalik ke Pak Prabowo semua. DKI sudah tinggal sedikit, Jawa Barat sudah oke, Jawa Tengah sudah oke, DIY sudah oke. Alhamdulillah survei hari ini bahwa Jawa Timur Pak Prabowo Gibran sudah mencapai 60,1%, Bapak Ibu. Jadi maka dari itu saya mengajak kepada adik-adikku, Bapak Ibu, tetap semangat, jaga kesehatan. Waktu yang tinggal 7 hari ini kita tetap konsen, bersatu, satukan hati kita, satukan pikiran kita, satukan tenaga kita dalam rangka memenangkan Pak Prabowo Gibran di wilayahnya masing-masing. Jaga kesehatan, jangan terprovokasi hal-hal yang mengenai berita hoax itu tadi. Luar biasa berita hoax yang disasarkan pihak orang yang tidak senang terhadap Pak Prabowo dan Mas Gibran. Yang terbaru berita pada hari ini tentang keputusan DKPP. Tahu DKPP? Nah, ini semua anak-anak muda saya tahu. Ternyata DKPP itu hanya mengadili etik personal pimpinan, tidak membatalkan pencalonan Prabowo Gibran. Secara hukum pencalonan Prabowo Gibran sah menurut aturan undang-undang maupun secara hukum. Ini perlu diterangkan. Tadi malam banyak, wah ini akan diganti Mas Gibran. Tidak, saudara-saudaraku, saya tegaskan sekali lagi bahwa pengadilan atau yang dijatuhkan di KPP itu bukan masalah pencalonan Mas Gibran, tetapi masalah pimpinan-pimpinan yang ada di
KPU, tetapi alhamdulillah itu pun sudah tidak mengganggu jalannya pesta demokrasi yang dilaksanakan oleh KPU RI. Jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi isu itu harus kita tangkis. Apabila ada selembaran-selembaran koran-koran yang mengatakan bahwa Pak Prabowo itu adalah pelanggar HAM, menculik orang, itu adalah fitnah dan hoax yang sangat keji. Tetapi alhamdulillah bahwa calon kita Pak Prabowo ini adalah mempunyai jiwa yang negarawan yang luar biasa. Hal-hal kayak begitu tidak perlu dibalas, kata Pak Prabowo, biarkan saja. Jadi saking biasanya kayak begitu, saudara-saudaraku, saya ini orang lapangan, biasa ngatur Pilkada Tasik, Ciamis, ya kayak begitu. Kalau orang mau kalah, biasanya segala cara dihalalkan, mencerang, menfitnah, menyebarkan hoax yang tidak benar, supaya apa? Lawannya ratingnya turun. Tetapi alhamdulillah hasil survei, Pak Prabowo difitnah, dicaci, dimaki, Mas Gibran dinyinyirin, di apa? Malah semua survei mengatakan naik semua, saudara-saudaraku. Elektabilitasnya malah naik semua, bukan turun, malah naik. Alhamdulillah, itu suatu berkah dari Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib kita syukuri. Saya mengajak kepada adik-adikku, jangan lupa tanggal 14 Februari nanti berbondong-bondong datang ke TPS-nya masing-masing. Jangan sampai lupa, karena suara adik-adikku, suara milenial akan menentukan masa depan bangsa negara yang kita cintai ini. Yang saya ingatkan yang muda-mudi ini, karena ini berbarengan hari libur, hari Valentine. Biasanya anak muda ini kan masih, kalau Valentine ngebel pacarnya, janjian, ngobrol sampai jam 2, jam 3, subuh baru tidur, bangunnya jam 12, lupa nyoblos nanti. Jangan sampai lupa ya adik-adikku ya. Itu saya ingatkan, karena suara adik-adikku yang di sini ini akan menentukan bangsa dan negara Indonesia yang akan datang. Jadi jangan sampai lupa itu. Apalagi adik-adikku mahasiswa ini, saya lihat rombongan mahasiswa Unsil banyak ini, luar biasa. Bapak Ibu, adik-adikku yang sangat saya hormati, sekali lagi menangkan Prabowo dengan cara-cara santun, menangkan Prabowo dengan cara-cara elegan, dengan cara-cara yang bermartabat. Pada dasarnya tiga calon ini baik semua, tetapi kita harus mampu memilih di antara satu dari tiga ini, yaitu yang terbaik, Prabowo Gibran. Kita tidak boleh menjelekkan pasangan nomor 3 maupun pasangan nomor 1, kita tidak boleh. Dan yang terakhir saya pesan, di dalam pesta demokrasi ini seluruh relawan anak bangsa mempunyai kewajiban menyukseskan pesta demokrasi tanggal 14 Februari. Kewajiban kita adalah ciptakan pesta demokrasi yang kondusif, yang aman, yang tentram, yang damai, yang penuh gembira. Gitu ya saudara-saudaraku ya. Jadi kita punya kewajiban ciptakan pesta demokrasi yang kondusif, aman, tentram, damai, yang gembira. Karena ini pesta rakyat, tidak boleh bersih tegang dengan pendukung-pendukung calon lain. Hindari bersih tegang. Karena apa? Kita mempunyai kewajiban untuk membuat pesta demokrasi ini aman, damai, dan tentram. Sudah tidak perlu mendengarkan tantangan-tantangan dari pihak sebelah kanan, sebelah kiri. Fokus, rapatkan barisan, yakinkan kepada masyarakat bahwa tanggal 14 Februari nanti insya Allah pemenangnya Prabowo Gibran sekali putaran, Bapak Ibu. Itu harus fokus. Dan saya instruksikan kepada adik-adikku semua, relawan anak bangsa, jangan alergi dengan Pak Tentara dan Pak Polisi. Bantu Pak Tentara, bantu Pak Polisi dalam rangka
menciptakan pesta demokrasi yang kondusif, aman, tentram, tertib, dan penuh gembira. Sanggup ya Bapak Ibu ya? Jadi kalau ada Pak Tentara, Pak Polisi menjalankan tugas, dibantu dengan baik, diberi informasi dengan baik bahwa di wilayahnya masing-masing kondusif dan aman. Saya yakin TNI Polri netral. Keinginan Pak Polisi, Pak Tentara hanyalah ingin pesta demokrasi ini berjalan kondusif, aman, tertib, adil, dan jujur. Gitu ya. Bantu Pak Tentara, bantu Pak Polisi yang tugas, bantu Pak Panwas, bantu Pak Bawaslu dalam menjalankan tugas. Kalau Pak Panwas, Pak Bawaslu kita hindari yang kira-kira bikin pelanggaran calon kita. Itu sudah membantu Pak Panwas dan Pak Bawaslu. Bantu Pak Tentara, Pak Polisi dalam rangka kondusivitas di wilayahnya masing-masing supaya terjadi di seluruh Jawa Barat ini, khususnya Tasik ini, pesta demokrasi yang aman, tentram, damai, dan penuh gembira. Kalau ada yang nyeri-nyirin dari sana dari sini, kata Pak Prabowo, senyumin dan jogetin saja. Jadi nanti adik-adikku setelah ini boleh bereaksi, mau joget, mau gemo, nanti disyuting oleh para wartawan kita. Kita punya 6 media, relawan anak bangsa ini punya 6 media yang di lab langsung, bisa langsung Pak Prabowo nonton, bisa langsung TKN nonton, nanti ada timnya itu. Maka dari itu apa yang dikatakan Pak Heru betul tadi. Setelah nanti gunakan jari adik-adikku semua, bahwa pertemuan ini kita viralkan di seluruh penjuru pelosok Indonesia lewat jari-jari adik-adikku, lewat himpun-himpunnya adik-adikku yang sekarang punya himpun. Sanggup ya adik-adik ya? Nah itu nanti akan viral. Alhamdulillah Bapak Ibu, bahwa relawan anak bangsa ini sudah deklarasi di 6 provinsi. 6 provinsi dan sudah deklarasi di 28 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Alhamdulillah di dalam rapat nasional kemarin, relawan anak bangsa ratingnya nomor 1 dalam rangka mendukung Prabowo Gibran, Bapak Ibu. Ya. Jadi harus semangat relawan anak bangsa ini. Walaupun tidak ada anggaran dari Pak Prabowo, dari Pak Gibran, relawan anak bangsa tetap mandiri dan eksis dalam rangka memperjuangkan seluruh rakyat Indonesia, saudara-saudaraku. Tetap eksis. Karena apa? Bangsa dan negara yang kita cinta ini memerlukan sosok pemimpin yang tegas, yang berani memperjuangkan daripada aspirasi seluruh rakyat Indonesia. Ini perlu saya terangkan sedikit supaya adik-adikku mengerti. Di dalam sistem demokrasi kita sekarang ini tidak ada yang namanya dinasti. Karena sistem dinasti itu tidak ada di zaman sekarang. Karena sistem demokrasi kita adalah pilihan langsung. Jadi Mas Gibran, kalau rakyat tidak menghendaki juga akan tidak jadi. Tetapi kalau rakyat Indonesia menghendaki Mas Gibran jadi wakil presiden, insya Allah akan jadi wakil presiden. Itu kedaulatan sepenuhnya di tangan rakyat. Jadi tidak ada, kalau ada isu dinasti itu sudah tidak ada. Karena sistem demokrasi kita adalah menganut sistem pilihan langsung. Jadi atau tidak seseorang itu tergantung kepada seluruh rakyat yang akan memilih, yaitu kedaulatan sepenuhnya di tangan rakyat. Nah, ini harus diluruskan. Tidak ada sistem dinasti lagi. Nanti Pak Sekjen Golkar jadi wali kota, setelah Pak Sekjen anaknya nyalon wali kota. Ini tidak dinasti kalau menurut saya, karena dipilih langsung. Walaupun ini anak presiden, ini anak bupati, ini wali kota, anak gubernur, ketika rakyat tidak menghendaki juga tidak jadi. Kalau di sistem dinasti, Mas Agus ini jadi wali kota, tiba-tiba saya serahkan anak saya, tidak pilihan langsung, lah itu dinasti. Paham ya adik-adikku ya?
Ini jangan dipelintir-pelintir supaya agak ada pemahaman. Selama itu pilihan langsung, selama itu dipilih oleh rakyat, itu namanya bukan dinasti. Dan siapapun warga negara, anak siapapun itu berhak untuk maju menjadi presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, wali kota, itu punya hak karena dilindungi oleh undang-undang. Gitu ya saudara-saudaraku ya. Barangkali begitu aja adik-adikku semuanya, saya cukup mengerti. Ini luar biasa. Saya ucapkan terima kasih kepada adik-adikku, seluruh perwakilan milenial, anak muda, relawan anak bangsa seluruh Jawa Barat. Saya terima kasih perwakilan dari Priangan Timur maupun dari Kota Tasik ini. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih atas kehadiran adik-adikku semua pada siang hari ini. Sekali lagi, mari kita satukan hati kita, mari kita satukan pikiran kita, mari kita satukan tenaga kita, mari kita satukan kekuatan kita dalam rangka memenangkan pasangan Prabowo Gibran di tanggal 14 Februari nanti, saudara-saudaraku. Sanggup saudara-saudaraku? Sanggup menangkan Prabowo Gibran? Lahir batin? Alhamdulillah. Sekarang berdiri yel-yel dulu supaya sehat. Tolong di lab ini langsung disiarkan langsung ke Kertanegara. Tangannya nanti di kepala ditunjukkan dengan doa. Prabowo! 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 Prabowo Gibran! Prabowo Gibran! Prabowo Gibran! Relawan anak bangsa! Terima kasih, silakan duduk lagi. Saya mengajak kepada seluruhnya tetap jaga kesantunan, tetap jaga kesopanan dalam rangka memenangkan Prabowo Gibran di tanggal 14 Februari nanti. Saya berpesan, mari kita ciptakan pesta demokrasi ini, pesta demokrasi yang kondusif, yang aman, yang tentram, yang sejuk, yang penuh gembira. Ini adalah pestanya seluruh masyarakat Indonesia, termasuk pestanya kita semuanya. Barangkali itu saja saudara-saudaraku yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, hatur nuhun, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih tentunya kepada yang terhormat Bapak Haji Agus Winarno SH yang telah memberikan sambutan yang sangat luar biasa.